Keluar kamu nyawa, keluarkan nyawa kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mujahidin al-muqarrabin. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah, jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang senantiasa dirahmati Allah lan diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan bersyukur atas limpahan rahmat dan nikmat Allah yang tak terhitungkan, nikmat dan rahmat Allah yang tak terukur untuk kita. Maka syukur kita kepada Allah diantaranya terwujud melalui kesanggupan kita meninggalkan tempat tidur kita, berangkat melangkahkan kaki menuju rumah Allah, Masjid Nurul Iman, untuk melakukan sholat berjamaah. Mudah-mudahan sholat berjamaah kita ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan jamaah ini serta pengajian ini kita tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur, selamat dunyane, selamat akhiratnya. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak bisa kita pungkiri bahwa hari ini adalah hari pertama di tahun 2022 dan kita berpisah dengan tahun 2021. Nah, tentu dalam hal ini Islam mengajarkan kepada kita untuk hitung-hitungan. Bahasa akhlaknya, bahasa syariatnya itu hasaba yuhasibu, menghitung. Apa sing ngitung? Yang dihitung itu sudah berapa lama umur yang kita lalui dan tinggal berapa lagi. Seberapa banyak dosa yang kemungkinan kita lakukan, sebagaimana berapa kita melakukan amal ibadah. Sehingga nanti ada kalkulasi, urip iki akeh dosane apa akeh ganjarane. Tapi yang jelas, dengan pergantian tahun itu bukan berarti umur kita semakin bertambah, tapi umur kita semakin berkurang. Maka rasa-rasanya tidak layak umurnya berkurang kok malah jingkrak-jingkrak, malah menurut sampean terus umur berkurang terus apa nyumet mercon, hore umurku berkurang gitu ya, dor ya sudah. Tapi yang jelas syariat itu mengajarkan kita untuk senantiasa waspada, untuk senantiasa
menghitung, melakukan kalkulasi seberapa nikmat Allah yang kita terima dan seberapa kemungkinan kita menggunakan nikmat itu untuk beramal, sebagaimana sebaliknya kemungkinan nikmat itu dipakai untuk berbuat dosa. Maka disitulah intinya daripada, kalaupun dikatakan pergantian tahun baru, ya sebetulnya dalam Islam itu ya wis berjalan gitu aja, tapi bagaimanapun karena ini kenyataan di lapangan bahwa sekarang itu tahun 2022, maka melakukan muhasabah untuk kemungkinan sewaktu-waktu kita ini sudah cukup opo durung cukup bekalnya, cukup opo durung cukup bekalnya, karena kenyataannya berakhirnya dunia bagi kita, kehidupan dunia bagi kita itu nggak dinyono-nyono, moro-moro. Si wingi si omong-omongan areke mbek aku, ya Allah, umure sek 40, sek 6, kok terus moro-moro apa masuk angin dikeroki, moro-moro gak tangi lho. Ngono ku ya ana lagi. Subhanallah. Maka disitulah manusia nanti itu dalam keterkejutan atau kaget dengan umur. Maka orang yang cerdas itu orang yang senantiasa waspada, orang yang senantiasa mampu menggunakan 1 menit, 1 jam, sehari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun itu diisi dengan ibadah dan ibadah. Nah, ini hubungannya, apa yang kita lakukan itu sangat berdampak kepada sewaktu-waktu kita berakhir di dunia ini dengan panggilan, kemungkinan panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa-jiwa yang tenang dan tentram. Jadi dipanggil itu jiwa, karena jiwa itulah sesungguhnya yang tidak akan pernah mati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang dan tentram, karena sudah mempersiapkan diri dengan bekal yang akan dibawa. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Jiwa itu yang kembali, fisiknya kembali ke radiyah mardiyah, dengan puas, diridhoi Allah, diridhoi sesama manusia. Fadkhuli fi ibadi, maka kamu silahkan di alam arwah bergabung dengan hamba-hambaku. Bergabung, Pak, ada perkumpulan nanti itu di sana. Ya Allah yang mengkelompokkan, Allah yang menggabungkan itu dengan bekal ibadah itu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan nanti silahkan kamu masuk surga. Sebaliknya, tentu orang yang tidak cukup bekalnya atau kemungkinan nggak punya bekal sama sekali, karena urip itu dianggap hanya tarikan nafas, bernafas, bergerak, berjalan, mangan turu ngombe, mangan turu ngombe, ngono ae terus, gak tahu ibadah. Ya apa? Maka tidak cukup bekalnya, di situ diperlihatkan Allah akibat yang bakal diterima. Dan saat itulah maka muncul puncak penyesalan bagi manusia. Saat menyesal maka menangis dan memohon kepada Allah. Napa? Qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan kami untuk hidup sebentar di dunia. Semua begitu, termasuk Fir'aun itu kan kepingin urip maneh ya waktu mati nih ya. Waktu dia tenggelam nglangi klagep niku napa? Amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Nah, ngono iku malaikat yang ngomong kok teko cara umum malaikat iku teko rungkut ngono ya apa jawabane? Kaset. Nah, di situ menyesal.
Nah, maka mudah-mudahan kita termasuk golongan yang nantinya itu orang yang puas, bukan orang yang menyesal. Nah, berkaitan dengan itulah siapapun nanti akan berhadapan dengan yang namanya malakul mauti, kematian. Akhraja Syekh Ibnu Hibban fi kitabi Al-Idhamah Anir Rabi' bin Anas annahu su'ila an malakul mauti. Rabi' bin Anas ditakoni tentang malakul mauti, esensi malaikat maut itu. Hal huwa wahidun alladhi yakbidul arwah, apakah malaikat yang menyabut nyawa itu siji tok ndil, siji yang menyabut nyawa-nyawa itu? Qala huwa alladhi yali amrul arwah. Malaikat satu itu yang diberi wewenang kekuasaan untuk menguasai arwah, untuk mencabut atau tidaknya. Walahu, tapi malaikat yang satu itu akwanun, dibantu oleh malaikat-malaikat yang lain, ala dzalika, untuk nopo? Untuk mencabuti nyawa-nyawa atas instruksi dirinya. Instruksi malaikat itu atas instruksi yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghaira anna malakul mauti war rais, hanya saja malaikat maut itulah raisnya, koordinatornya. Wa kullu khutuwatin minhu, dan semuanya itu langkah itu dari malaikat satu itu ditugaskan kepada malaikat-malaikat minal masyriqi ilal maghrib, dari antara timur dan barat, dari utara dan ke selatan, itu ada di genggaman. Qultu aina takunu arwahul mu'minin, kalau sudah dicabut seperti itu, lalu nanti pusatnya arwah orang mukmin itu di mana? Bukan di kuburan, Pak. Kuburan itu apa nih? Tempat fisiknya. Tapi ya tetap nyambung, Pak. Pengaruh antara arwah dengan napa? Yang ada di itu. Ya, kalau sudah di alam arwah itu kan sudah tidak jarak-jarakan, Pak. Gitu, Pak. Qala Anas, Ar-Rabi' bin Anas menjawab, qala inda sidroh, tempatnya di Sidratil Muntaha, pusatnya arwah. Subhanallah, pusatnya di sana. Lalu orang sering menyebut, mudah-mudahan apa? Diterima di sisi Allah, diterima di sisinya, mudah-mudahan dilapangkan tempat tinggalnya, dilapangkan kuburani. Aja ini kuburani ya tetap segitu itu fisiknya itu loh, Pak. Tapi yang merasa lapang atau sempit itu adalah jiwa tadi itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang-orang yang kotor, hidupnya bergelimang dengan dosa, yang tidak sempat mendapatkan penghapusan dan pesucian jiwa, tidak mendapatkan ampunan dari Allah, kotor, maka tempatnya tentu berbeda, bahkan bisa tidak diterima. Makanya akan ada doa, mudah-mudahan arwahnya diterima di sisinya. Berarti nanti ada arwah yang tidak terhempas, tersiksa. Naudzubillah. Wa akhraja Ibnu Abi Dunya an Ibni Abbas fi qaulihi. Ibnu Abbas salah seorang sahabat, ya termasuk binaan, ya santri kok cara sakniki, binaan Rasulullah. Ibnu Abbas itu memaknai dan menafsirkan fal mudabbirati amro di surat An-Nazi'at, kan an-nazi'ati gharqa wan nasitati nasta was sabihati sabha fal mudabbirati
amro. Wan naziati gharqa, demi malaikat pencabut nyawa, gharqa dengan kasar. Jadi dipakai sumpah oleh Allah malaikat pencabut nyawa dengan kasar. Coro kasar niku cara wong rungkut niku napa? Berangas, apa berangasan itu? Wasar, bengis, dahsyat. Wan nasitati nasta, dan demi malaikat pencabut nyawa dengan halus. Wassabihati sabha, dan demi malaikat yang tugasnya senantiasa bertasbih dan bertasbih, ndonga. Kan ada malaikat yang bertugas ndongakno menungso, ndongakno wong sing apik, ndongakno elek wong sing elek, termasuk wong sing sedekah ya ditungakno apik. Allahumma ati mumfikon khalafa, ya Allah, orang-orang yang mau bernafkah, bersedekah, berikan gantinya. Termasuk ndongakno oleh ganjaran wong sing apik, lan ndongakno apa oleh siksa wong sing elek. Ono tugas-tugas malaikat ini. Termasuk bersolawat, ada malaikat-malaikat yang tugasnya bersolawat, solawat kepada Nabi, ada malaikat yang tugasnya bersolawat kepada manusia. Termasuk insya Allah kita ini dapat solawat dari malaikat, Pak. Amin. Solawat itu, Pak, nikmat rahmati Allah sing enggak dihitung, itu namanya solawat, Pak. Pahala yang tidak terhitungkan itu namanya sholawat, termasuk, Pak. Contoh, Pak, amal ibadah yang dilakukan manusia itu, kebaikan itu minimal 10, Pak, dalam keadaan normal itu 10. Itu sabar melaksanakan ibadah. Nah, ibadah ini juga begitu, nanti kualitasnya 10 juga tergantung tingkat kesulitan dan kemudahannya. Mulai sholat subuh itu kan rodok paling apa, Pak? Paling rodok angel. Paling apa? Turu, ngantuk. Termasuk jam-jam sakmene iku paling enak ngantuk niku. Lho kok gelem ndok masjid? Kak bubuk maneh, kan ono sing mari salat kan bubuk malih, Pak, dah. Nggih, mboten? Ya, ini kan pengaruh juga tentang kualitas salat kita itu. 10-nya yang kayak apa? Nah, nanti ini namanya sabar dalam melaksanakan ibadah. Nanti ada sabar meninggalkan larangan. Iku luwih gedhe maneh ganjarane. Wis nek ngarepe dhewe karek karo mangan karek nyaplok. Nah, biasa sing dilarang kan sing seneng-seneng itu, Pak. Dia mampu menghindari dan meninggalkannya. Padahal itu sakjane seneng. Ganjarane itu apa? 100 kali lipat, Pak. Makanya salah satu di antara pembuka sebagai wasilah untuk diberi pertolongan oleh Allah, untuk mendapatkan pertolongan Allah, dan termasuk salah satu pintu surga. Pintu kan ada pintu 7 pintu surga itu. Salah satunya adalah wong lanang sing seneng mbek wong wedok, digodha wong wedok, dijak ngono iku. Wis tinggal berduaan sakjane ya seneng, tapi krana wedi nang Gusti Allah akhire ninggalno godaan iku mau. Wabah.
wabah. Ini kan salah satu dalam hadis apa niku? Bagian daripada wasilah untuk mendapatkan pertolongan Allah. Ya Allah, aku dulu pernah seneng mbek wong wedok, kepingin aku kepethuk barang akhir arek wedok iku peksa kepethuki aku. Tak kei pitulungan dhuwit nek kae gelem nglayani aku. Akhirnya krono terpaksa arek wedok iku gelem dan mau nglayani. Pada saat itu si perempuan menyatakan, apa engkau tidak takut dengan Allah? Saat itu pula aku takut dan gemetar, nangis, tak tinggalkan perempuan itu. Ya Allah, sekiranya apa yang pernah aku lakukan itu bernilai di hadapan-Mu, aku mohon Engkau beri pertolongan. Itu hubungannya dengan pertolongan. Nah di surga ya begitu nanti 7 golongan, salah satunya yang langsung mendapatkan surga adalah nopo? Wong lanang sing digodha wong wedok sing wahyu sugih, malah dikei dhuwit nek gelem ngono ambek dhek, tapi dia apa? Meninggalkan perempuan itu takut kepada Allah. Ganjarane gede. Mabuk. Ninggalno seneng krana wedi nang Gusti Allah. Lalu yang ketiga, yang lebih terbesar lagi niku napa? Terbesar lagi niku napa? Wong sing sabar nalika kena musibah. Ujian. Napa? Alladzina idza asobat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka-mereka yang ketika diberi musibah, didatangi musibah, ya termasuk musibah itu kehilangan dengan apa-apa yang dicintai dan disukai, disenangi, termasuk kehilangan jiwa. Qalu inna lillahi, maka menata hati, kami semua itu milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kami semua kepada Allah dikembalikan. Sabar. Ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim, untuk mereka-mereka yang bersikap sabar seperti itu, sholawatum mir rabbihim wa rahmah, mendapatkan sholawat dari Tuhan. Gambaran tentang ganjaran sing gede itu dengan kata-kata sholawat. Subhanallah. Oleh sholawat, oleh rahmati Gusti Allah. Nah, ketika Allah bersolawat, tentu saat itu juga diikuti oleh malaikat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka-mereka itulah orang yang benar mendapatkan hidayah. Nah, hubungannya dengan kita bagaimana? Ya ada malaikat bagian dongakno, malaikat yang bersolawat kepada kita. Termasuk Rasul menyatakan, innal malaikata, sesungguhnya malaikat itu tusolli, bersolawat untukmu, ala ahadikum, kepada 1-2 di antara kamu. Napa sing disolawati malaikat itu? Madama fi musallahul ladzi yusalli fi wa taqulu Allahumma sholli alaihi warhamhu waghfir lahu. Sesungguhnya malaikat itu bersolawat kepada siapapun di antara kamu selagi kamu itu masih berada di tempat melaksanakan sholat berjamaah itu, dengan zikir, dengan ngaji, dengan ngrungokno ngaji, dan seterusnya, dengan ucapan malaikat berdoa, Allahumma sholli alaihi, ya Allah, sholawatmu limpahkan kepada orang ini, warhamhu, rahmatmu limpahkan kepada orang ini, ya Allah, hambamu ini, waghfirlahu, dan pengampunanmu berikan kepada orang seperti ini. Nah, malaikat itu yang ngomong, Pak. Nah, kita ini insya Allah termasuk oleh sholawati malaikat. Itu bagian daripada malaikat yang bertasbih tadi. Wasabihati sabha, fal mudabbirati amro. Nah, ada fal mudabbirati amro. Apa maksudnya itu? Qala
malaikatun, yaitu malaikat-malaikat ma'a malakul mauti, yang menyertai malaikat maut. Mutabirati amro itu yahdurunal mauta inda qabdi arwahihim, yang ikut hadir kepada orang-orang yang mati ketika dicabut nyawanya. Faminhum may ya'ruju birruh, maka di antara mereka malaikat-malaikat mutabbirat tadi itu ada yang naik ya'ruju birruh, mi'raj itu loh, a'raja, naik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan membawa ruh. Wa minhum may yu'minu ala du'a, dan di antara mutabbirat malaikat tadi itu ada yang bagian mengamini donga. Mulane wong sing takziah iku diajarkan apa untuk menceritakan kebaikan-kebaikan orang yang meninggal itu. Senajan secara khusus mungkin wong sing teko iku ngerti nek iki tau salah, tau elek, tapi ojo diceritakno elek. Lho tapi ancene ngono kok. Lho lak ngono sing kadang-kadang iki. Ancene ngono wong kok pati lapo maneh. Lho ojo, cara akhlak itu apa? Ojo critakno apike. Kalau pun tahu elek ojo diceritakno, tapi apa? Ya Allah, muga-muga diampuni dosane. Ngono. Nah, kabar cerita-cerita yang baik itu nanti diamini oleh malaikat. Donga sing apik niku. Mulane ada biasanya ada pertanyaan. Saudara-saudara, jenengan saksikan sepengetahuan panjenengan mayat menika, jenazah menika tiyang sae napa elek? Sae. Ojo elek ngono. Itu ndak apik gitu. Nah, nanti ngono iku kemungkinan akan berkembali kepada kita juga. Hati-hati gitu loh ya. Wis ajarane ngono iku sing apik wis apik nggih. Nah, ngono iku diamini malaikat yang masuk kategori mutabbirati amro tadi itu. Wa minhum may yastaghfirul mayyiti, dan ada malaikat itu yang bertugas untuk memohonkan ampun lil mayyiti hatta yusolli alaihi, sampai nanti disolati mayit itu, hatta yadliya fi khafratin, dan sampai nanti malah apa mayit itu dimasukkan ke liang khafra, itu kan lubangan liang kubur itu. Subhanallah, malaikat itu, Allah itu memberikan tugas-tugas seperti itu. Ternyata malaikat itu kepentingannya untuk apa? Manusia. Ya tadi itu tergantung manusianya. Ya apik-apik ya iku mau malaikat itu, tapi nek elek-elek ya malaikat ya bagian apa? Bagian ngaploki ngono ki ono kan. Kan ada yang ketika dicabut nyawa itu dikaploki karo malaikat itu. Walau tara idil mujrimuna zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Shadaqallahul insyaallah surat Al-Anfal ayat 51. Walau tara, ya kalau nggak An-Nafal ya An-An'am ya ayat 93. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil mauti, sekiranya kamu bisa melihat idz zalimuna, orang-orang yang zalim, fi ghamaratil mauti, dalam merasakan sakit dan pedihnya suasana kematian, sakratil maut. Fi ghamaratil mauti wal malaikatu, dan malaikat saat itu basitu aidihim, mengayun-ayunkan tangannya. Kalau itu digambarkan manusia supaya lebih mudah paham, itu gambarkan malaikat itu punya apa? Tangan. Akhriju anfusakum, seraya menyodok, seraya mengaplok apa?
akhriju, dan membentak, akhriju anfusakum, keluar kamu nyawa, keluarkan nyawa kamu, keluarkan jiwa kamu. Al yauma, hari ini, tujzauna, pertama kamu akan mendapatkan tujzauna, balasan, bima kuntum, akibat kamu yang pernah taquluna 'alallah, mengatakan tentang Allah secara tidak benar, wa kuntum an ayati, dan kamu terhadap ayat-ayat Allah tastakbirun, menyombongkan diri. Ayo sekarang. Jadi ya si malaikat bagian ngono iku, Pak, sing medeni, Pak. Untuk siapa? Orang-orang yang dolim. Siapa orang dolim itu? Pertama tentu adalah orang kafir, orang musyrik yang tidak beriman kepada Allah. Karena dolim terbesar itu adalah kufur dan musyrik kepada Allah. Nah, ada malaikat yang bagian begitu. Wakilah wa akhraj ibn Abi Dunya an Ikrimah fi qouli ta'ala, dan Ikrimah, ya, riwayat Ibnu Abi Dunya saking Ikrimah. Ikrimah itu termasuk kekasih Allah. Fi qaulihi ta'ala, tentang firman Allah. Nah ini, jadi orang-orang tertentu nanti ada yang menafsirkan secara apa? Menafsirkan dengan cara isyari, Pak. Sesuatu yang tidak bisa dilihat dari sisi ilmiah. Ilmiah itu berarti apa? Tidak berdasarkan empiris di lapangan itu. Nanti untuk menemukan jawabannya itu dengan cara apa? Isyarat, mendapatkan isyarat dari Allah. Ilham. Sing bener iku ya apa? Hakikatnya di sisi Allah. Nah, Ikrimah itu menafsirkan wakila man rob di surat Kiamat, Al-Qiyamah. Dikatakan man rob, siapa rob itu? Qala, maksudnya man rob itu siapa yang menaikkan apa? Menaikkan nyawa. Qala, Ikrimah menyatakan, maksudnya rob kila, man rob itu adalah akwanul malakil mauti, piro-piro pembantu nih malaikat maut. Tadi malaikat maut itu yang koordinatornya, nanti di situ ada akwan, malaikat-malaikat yang tak terhitungkan itu. Yaqulu ba'dhum li ba'din, antara malaikat satu dengan malaikat yang lain itu apa? Saling saling bertegur, bersapa, saling bertanya. May yuraqi biruhihi, sapa sing nyabut nyawani wong iki, ya, min asfali qadamihi, mulai dari apa? Kaki yang paling dasar, dari apa? Ya, dari bawah dulu. Ila maudhi'i khuruji nafsihi, sampai nanti ke keluarnya apa? Ruh itu, jiwa, keluarnya nyawa itu. Jadi dari bawah ke atas begitu, Pak. Dari bawah, Pak, tercabutnya nyawa itu. Pelan-pelan. Nek wong sing mukmin iku pelan-pelan, Pak. Nek wong kafir iku apa? Pasang. Nah, roh itu di situ apa? Yuraqi, yang menaikkan, mencabut itu loh. Allah. Dari bawah ke atas sampai nanti ini, nah terus apa? Ketika dicabut nyawa, terus nanti diikuti oleh mata ini. Kenapa? Karena itu. Makanya ketika diajarkan, ketika melihat orang itu seperti terbelalak seperti itu, disuruh apa? Terus ini. Allah. Wa akhrajat Tabrani, satu hadis lagi. Bisa? Entek niki nggih, waktu niki. Satu hadis mawon mboten napa. Wa akhrajat Tabrani fil kabiri, kitab Al-Kabir, ya. Wa Ibnu Mandah kilahuma fis sahabah, termasuk keduanya adalah sahabat. Anil Harits bin Khazraj an Abi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haris bin Khazraj itu berkata, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasul yaqulu, melihat,
Yaqulu berkata, wa nadhara, bahwa Rasul itu pernah melihat, mampu melihat, ila malakul mauti, marang malaikat maut, inda ra'si rajulin minal ansor, apa, di atas kepala seorang sahabat dari Ansor. Ketika mau mati itu Rasul melihat malaikat itu. Faqala, Rasul berkata, ya malakul mauti, wahai malaikat maut. Sopan malaikat kali Rasulullah ini. Irfik bisohibi, perlakukan dengan halus sahabat saya ini. Fa innahu mu'min, sesungguhnya dia adalah orang mukmin. Faqala malakul mauti, maka malaikat maut yang berdialog dengan Rasul tadi berkata, jawab, tib nafsan wa qurra ainan, tenang ya Rasul, tenang, boten usah khawatir, kula turuti penjaluan panjenengan. Wa'lam, ketahuilah ya Rasul, inni bikulli mukminin rafiqun, saya itu kalau kepada orang-orang mukmin itu rafiqun, menemani, saya memperlakukan secara halus dalam mencabut nyawa. Wa'lam ya Muhammad, dan ketahuilah wahai Muhammad, inni la'akbidu, saya itu pasti mencabut ruha ibnu Adam, ruhnya anak ibnu Adam. Saya pasti itu, tugas saya memang adalah mencabut ruhnya anak cucu Adam. Fa idza saraha sarihun kumtu, tapi kalau ada satu dua dari anak cucu Adam itu ada yang menjerit ketika dicabut nyawa, kumtu fiddar, segera saya yoga teko, saya segera meninggalkan ya dari rumah itu, wa ma'iruhu, langsung saya bawa itu ruhnya itu untuk saya laporkan kepada Allah. Fakultu ma hadas sorif, maka aku bertanya, kata Rasul kepada malaikat itu, loh kenapa orang itu kok menangis? Ma hadas sorif, kenapa kok ada orang yang menjerit itu? Wallah ma dhalamnahu wala sabakna ajalahu, Allah, demi Allah, ma dhalamnahu, kami tidak mendoliminya, wala sabaknahu ajal, dan aku juga tidak mendahului ajal daripada orang ini, wala istakjalnahu, aku juga tidak menunda ajal orang ini, sebagaimana aku juga tidak mempercepat ajal orang ini. Kalau belum waktu ya ndak ya. Wa malana fi qablihi min dambin, dan sesungguhnya aku mencabut nyawanya orang ini juga bukan karena dosanya ya. Fa in taradau, apabila mereka itu juga ridho, lima sona Allah, terhadap apa yang telah diperlakukan oleh Allah untuknya melalui malaikat, melalui saya, tuk jaru, maka dia sabar dengan itu, mereka itu di saat cabut nyawa itu bisa mendapatkan pahala. Jadi kemungkinan orang mau menjelang mati itu kan akan sakit, Pak. Kalau sabar orang itu mencabut apa itu, diberi pahala, Pak. Maka bisa-bisa setelah itu sudah langsung tinggal nopo ganjaran nih. Wa intas khotu, tapi sebaliknya jika mereka itu gerenang marah-marah, gak sabar, ta'athamu, maka mereka dosa, watu azzaru, diberi dosa, diberi siksaan. Wa inna lana indakum audatin, dan kami ini para malaikat di antara kalian itu audatun ba'taud, akan pasti kembali kepada siapapun pasti kembali, datang dan pergi. Falhadar walhadar, maka berhati-hatilah kalian yang masih hidup. Wa ma min ahli baiti sya'din wala mitrin birrin, dan tidak satupun di antara anggota keluarga ya, baik orang yang baik atau yang buruk, wala fajirin sahlun wala jabalin, baik itu di atas dataran rendah atau di atas
di atas gunung. Kalau gampang ini kan kalau gunung itu nanti yang ditakutkan itu bahaya, erupsi, gunung meletus, melongsor. Kalau dataran rendah nanti takutnya adalah tsunami, macam itu. Pokoknya dimanapun odanya orang itu. Illa ana, kecuali saya itu akan datang kepada mereka, atasafahum, akan akan menyambangi mereka fi kulli yaumin wa lailatin, antara siang dan malam, hatta la ana a'rifu, sehingga saya tahu bagaimana bisohirihim wa kabirihim, orang yang kecil dari mereka, wa kabirihim, dan orang besar dari mereka, minhum bi anfusihim, dengan diri mereka. Wallahu law aradtu an akbidha ruha bi'audatan, demi Allah seandainya aku mau mencabut nyawanya ba'udah itu apa Pak? Makhluk Allah yang terbang itu apa ini? Nyamuk ya. Ma qadartu ala dzalika, aku tidak mampu, hatta yakunallahu wa ya'dan, kecuali kalau Allah telah mengizinkan saya. Kecuali Allah juga mengizinkan. Sebagaimana aku juga tidak akan mampu menyambut orang itu kalau Allah belum mengizinkan. Nah, disitulah proses. Ada malaikat-malaikat bagian itu. Nah, sudah menggambarkan seperti itu Rasulullah itu. Perhatiannya kepada orang beriman itu nopo, perhatiannya kepada umat itu sampai seperti itu, sampai ngelobi melobi malaikat. Bahkan salah satu doa yang disampaikan oleh Nyai Aisyah, apa? Doa Rasulullah fi maradin, di waktu sakit menjelang dia wafat nazah, itu apa? Doanya Allahumma syaddid fi mauti wa khaffif ala ummati, ya Allah, sakitnya dicabut nyawa itu semuanya tumpahkan kepadaku ya Allah, wa khaffif ala ummati inda mautihi, dan ringankan umatku di saat mati. Karepe Rasul itu apa? Siap untuk menanggung sakitnya cabut nyawa itu, yang penting umatnya tidak. Ya Allah, begitulah Rasulullah, cintanya kepada kita, tapi kita sendiri yang kadang-kadang abai dengan itu. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini senantiasa memberi manfaat, barokah bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita termasuk tergolong orang-orang yang nantinya radiyah mardiyah, diridhoi Allah, diridhoi sesama manusia, dan kita sendiri pun ridho, siap untuk berpindah ke alam barzakh karena kita sudah bekalnya cukup dan mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Terasa menyakitkan hidup tanpa seorang kekasih. Cukup sekian. Terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih, sampai jumpa. Nang Wonokromo Kutanan terus. Oh, kasih tobi. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti telah disampaikan tadi bahwa malaikat cabut nyawa terhadap manusia. Nggih. Tugas yang mencabut nyawa binatang dan tumbuh-tumbuhan itu siapa? Berdasarkan ini tadi, kan pernyataan malaikat sendiri tadi di Rasul itu, binatang-binatang itu yang mencabut juga malaikat. Seizin Allah. Nah, bagi Allah, bagi malaikat itu kalau sudah di sini Allah itu ya gak ono repote, Pak. Lah umpama nyambut di sampean merasa sampean mencabut nyawanya, iku nek gak di sini Allah ya gak kena, Pak. Mungkin tangan sing sampean ning apa? Loh. Nggih mboten. Wis pokoke kabeh itu diatur Gusti. Ya kayak ceritanya napa ketika Ibrahim menyembelih Ismail itu kan jelas itu. Gerakan itu kan dia apa? Di lehernya siapa? Ismail. Tapi akhirnya yang terbelah kan bukan Ismail. Loh, spontan itu loh, Gusti Allah sing ngatur kok, kun fayakun, bisa aja jadi, dan malaikat tinggal melaksanakan perintah saja. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi semua makhluk itu nanti yang dikasih mencabut itu ya malaikat itu. Termasuk nanti ada malaikat bagian mencabut nyawanya malaikat yang lain. Kalau sudah kiamat itu. Termasuk tinggal satu nanti. Lah sudah semuanya malaikat kamu cabut. Sudah. Tapi kan ada
Lu sudah, lah kamu sendiri, itu Allah sendiri nanti ya. Nggih, mungkin manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad habibil mahbubi syafil ailani wa munfarijil qurabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika rahimin. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa lana fi dhurriyyatina wa asratina bi rahmatika rahimin. Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.